Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai inilah skill yang perlu diasah mahasiswa teknik sipil supaya setelah lulus tidak bingung. Jadi kali ini kita akan membahas kiranya apa saja sih skill-skill yang perlu diasah selagi menjadi mahasiswa gitu ya. Oke, langsung saya next. Ini saya terinspirasi dari ini Mas Muhajirin MN639 ya, yang kemarin telah berkomentar, "Bang, buatin video tentang skill dasar yang perlu diasah mahasiswa teknik sipil dengan seabrek mata kuliahnya, di nggak yang mana harus diprioritaskan biar nggak pusing-pusing lagi nentuin mana yang harus didahuluin." Oke, jadi ini ya Mas Muhajirin, bagus sekali pertanyaannya. Ini pun saya rasakan juga waktu saya masih kuliah. Apakah iya sih nanti kalau kerja itu baratnya segini banyaknya, terus kemudian saya sudah siap nggak sih nanti untuk kalau misal terjun di dunia pekerjaan gitu ya. Sama-sama, kalaupun mungkin rekan-rekan yang sudah di semester akhir pasti akan sedikit paham, kalau apalagi yang sudah melaksanakan KP ya, kuliah praktik yang terjun langsung di lapangan selama kurang lebih 2-3 bulan itu ya di lapangan, Anda akan sedikit paham di situ. Namun mungkin juga hal itu akan masih kurang karena mungkin juga rekan-rekan karena mungkin jam terbangnya dan lain sebagainya. Ya, di sini saya juga sebenarnya sebelum ada komenan dari Mas Muhajirin, saya juga sudah ibaratnya punya inisiatif mau membuat video seperti itu. Nah, kemudian ada yang tanya ya, sekalian menjadi terpacu. Oke ya, jadi makanya saya jawab ini bagus, ini siap, insya Allah pasti saya buatkan ya. Ini ada di komentar, ini laptop yang cocok untuk teknik sipil ya. Jadi rekan-rekan kalau mau ya Mas Muhajirin komentar di ini ya. Terus kemudian saya next juga. Baik, menanggapi dari pertanyaan dari Mas Muhajirin ya, saya akan membawa dari sini dulu. Lulusan teknik sipil bisa jadi apa sih? Nah gitu, untuk membuka ibaratnya Mas Muhajirin, oh iya ya seperti ini ya. Jadi jawabannya nanti bisa di diri sendiri sama nanti sedikit motivasi dari orang luar gitu ya. Jadi lulusan teknik sipil ini sebenarnya bisa jadi banyak sekali. Saya lebih ke prioritaskan keempat ini ya, yang mungkin secara keseluruhan umum itu bisa terjadi ya. Terus kemudian yang pertama ada apa? Ya, yang pertama adalah konsultan perencana. Jadi lulusan teknik sipil nanti bisa masuk di konsultan perencana. Itu konsultan perencana itu yang ibaratnya yang ngedesain, membuat ide dan sebagainya, perencanaan. Ada perencanaan, terus perencanaan yang merencanakan, menghandle rencana, oh bangunnya di sini dan sebagainya gitu ya. Rancangan mutu beton, rencana anggaran biaya dan lain sebagainya itu ada oleh konsultan perencana. Terus kemudian konsultan pengawas atau MK, ini adalah yang mengawasin atau perwakilan daripada ownernya. Pelaksanaan proyek itu akan berlangsung nanti bagaimanapun seluk-beluknya, ini oleh konsultan perencana ya. Kan bisa masuk di sini juga konsultan pengawas atau MK, manajemen konstruksi ya. Saya kira ada juga pelajaran di bangku kuliah. Terus yang ketiga adalah kontraktor. Nah, ini jelas pelaksananya yang membuat bangunan sesuai dengan arahan dari konsultan perencana gitu. Terus selanjutnya ada di bank atau properti ya, ini juga baratnya yang oh ini harganya segini, properti kedepannya bangunnya seperti ini, ahli juga ahli properti. Jadi rekan-rekan, karena mungkin di properti itu ada aturannya sendiri ya, jadi makanya saya bedakan gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang memang kedepannya menjadi pandangan rekan-rekan. Namun ya setelah ini tahap 1, 2, 3, 4 selesai, kalau bisa ini ya pengusaha, jadilah pengusaha. Rekan-rekan yang memang bisa jadi pengusaha, lulusan teknik sipil bisa jadi pengusaha juga ya. Dengan apa itu pengusahanya? Usahanya ini bidangnya ini mendirikan CV atau PT yang berkaitan dengan konstruksi, manajemen, perencanaan, kontraktor, bisa inovasi bahan material. Nah, jadi rekan-rekan bisa masuk di lab, terus diasah terus skillnya, ketemu inovasi-inovasi baru, nah bisa masuk di lab sini.
jadi penyuluh. Biasanya orang-orang PU membutuhkan penyuluh, misal ini lah di daerah ini banjir terus, yang perlu itu orang sipil juga bisa masuk di situ. Terus distributor banyak sekali ya, yang jadi distributor itu juga teknik sipil juga masuk di situ ya rekan-rekan. Jadi pandangannya juga jangan ibaratnya jadi ini terus. Setelah tadi melewati 4 tahap tadi, kalau bisa jadilah pengusaha yang memang akan menciptakan lapangan pekerjaan, seperti itu ya. Gitu ya, kembali ke topik lagi, saya next ya. Oke, skill dasar apa yang perlu dipersiapkan? Nah, ini mungkin yang mumpung belum lulus, ibaratnya masih semester awal, masih belajar di rumah, semangatlah belajar kalian ya. Kalian ini adalah saatnya untuk belajar, untuk mengetahui semuanya yang seluk-beluk tentang teknik sipil, yang tentang bangunan, konstruksi dan lain sebagainya ya. Saatnya untuk belajar, maka gunakanlah sebaik mungkin ya, karena memang mungkin tidak semua orang-orang pemuda-pemudi itu bisa merasakan bangku perkuliahan. Jadi rekan-rekan bersyukurlah. Ya mungkin saya saat dulu masuk universitas itu kurang lebih ada 27% yang mampu, pemuda yang mampu bisa mengenyam pendidikan di jenjang perkuliahan ya. Jadi rekan-rekan mulai sekarang bersyukur, manfaatkan yang ada, lakukan yang terbaik pastinya. Kembali saya next juga langsung, skill apa yang perlu dipersiapkan. Nah ini dia. Nah ini saya langsung aja ya, konsultan perencana. Kalau rekan-rekan ini ibaratnya setelah lulus nanti ingin masuk ke konsultan perencana, supaya juga tidak perlu banyak, ini paling banyak ini materinya ya, dimana rekan-rekan harus menguasai, dan bukan menguasai tapi mengetahui SNI teknik sipil. Nah, apa aja itu. Nah kalau rekan-rekan belum tahu SNI teknik sipil, bisa search aja di Google ya, banyak itu SNI yang mengatur tentang konstruksi, pembebanan, aturan beton dan sebagainya, semua ada di situ, besi dan sebagainya ya. Terus kemudian ini kalian harus punya skill juga AutoCAD ini ya. Ini untuk walaupun kalian tidak jago, ibaratnya istilahnya kalian harus punya skill ini dasar di AutoCAD. Terus SAP 2000 atau ETAP untuk perencanaan struktur. Ini secara kecil kalau untuk di gedung ya. Terus kemudian geometri jalan, ini adalah misal nanti kan dalam suatu gedung itu membutuhkan jalan beton. Terus ada mekanika tanah, analisa struktur, RAB ya gitu. RAB ini sangat penting berkaitan dengan biaya, ini kalian harus kuasai. Terus untuk konsultan MK atau pengawas, nah ini tugasnya lebih ke ini, koordinasi ke owner, perwakilan ke owner, mengatur jalannya proyek ya. Selain kalian bisa membaca gambar, wajib ya RAB, terus kalian juga harus ini paham mengenai ibaratnya seluk-beluk proyek yang akan kalian bangun gitu. Dalam arti di sini persiapannya di manajemen konstruksi ada mata kuliahnya, karena kan bisa asah di situ. Yang saya kasih tahu juga, kalau misalnya rekan-rekan masuk di MK atau pengawasan, nah ini kurang lebih form-formnya ada banyak seperti ini nih. Nah kalian akan membuat progres harian, terus juga harian mungkin ke kontraktor ya, mingguan, bulanan, nah gitu. Nah ini form-formnya banyak sekali ya. Form pemeriksaan spot drawing ada di sini, pemeriksaan shop drawing, pengujian material, izin lembur, banyak ya formnya. Nah ini juga ada form lagi, form MK. Nah ini kunjungan pabrik untuk lihat materialnya, kontraktor, banyak formnya. Nah ini yang kalian kuasain kalau kalian masuk di manajemen konstruksi atau pengawasan, bidang pengawasan ya. Terus kemudian selanjutnya RAB lagi ya, penting itu RAB karena berkaitan dengan uang. Terus ini yang lanjutannya ya, kalau kalian masuk ke kontraktor, ini kalian harus AutoCAD harus dikuasai, biasanya untuk membuat aspul drawing di sini ya. Kalau rekan-rekan ibaratnya kita fokusnya ke ibaratnya rekan-rekan ke fresh graduate ya, baru lulus, yang untuk dipersiapkan nanti biar kedepannya tidak bingung dan tidak menyesal. Terus kalian juga harus belajar negosiasi kepemimpinan. Nah caranya bisa ini ya, ikut UKM, HIMA, BEM dan sebagainya ya.
jangan salah, orang teknik sipil nggak bisa ikut material ya. Saya tahu tugas kalian besar, tapi saya juga telah melaksanakan sendiri bahwa saya ikut UKM dari semester 1 sampai lulus, dan saya juga lulus pun kurang dari 4 tahun, jadi juga bisa gitu. Terus kemudian di sini ada tahu bahan material atau bahan yang diperkuat di sini, query, terus kemudian yang baik dan bagaimana gitu ya. Terus kemudian membuat RAB juga, pastinya nanti juga akan buat MC0 itu apa, nanti bisa kita di video selanjutnya. RAB pastinya itu yang berkaitan dengan uang harus selalu kalian kuasai ya. Ada materinya ini di bangku perkuliahan, ada tugas besarnya juga. Terus bank atau properti, maksud di bank atau properti pengembangan development gitu ya. Yang pastinya RAB berkaitan dengan uang lagi juga. Inovasi rumah, kalian harus paham jenis material yang pas, tidak baratnya rumah itu bagus, kuat, dan juga harganya murah gitu. Perizinan harus kalian kuasai, lebih ke negosiasi juga ya gitu. Next, nah ilustrasinya gini nih, kita bedakan menjadi dua. Kalau rekan-rekan ikut di konsultan, nah kurang lebih kayak gini, kalian akan kerjaannya rapat-rapat mengerjakan perencanaan suatu proyek gitu. Nah ini konsultan. Lalu kontraktor ini, kalian akan di lapangan sesuai dengan gambar ataupun ya sesuai dengan kontraknya ya, kontrak pekerjaannya ya gitu. Kalian di lapangan lebih kayak gini ilustrasinya, secara umumnya kayak gini lah ya. Namun juga ada kalau EPC atau desain LB itu beda lagi ya, mungkin nanti bisa desain sambil nanti konsultan juga di kontraktor ya. Kalian tinggal milih di mana, jadi tidak melulu teknik sipil itu akan menggunakan helm proyek gitu ya. Kalian bisa di kantor bisa sambil rapat dan sebagainya, tidak di menggunakan helm proyek, safety dan sebagainya ya gitu ya. Terus next, ini kesimpulan dari admin RTS untuk Mas Muhajirin tadinya yang tanya. Ini saya lebih ke sharing ya, cerita, ibaratnya saya mengasih tahu ke Mas Muhajirin ya, juga rekan-rekan nanti juga bisa menambahkan untuk di kolom komentar di bawah sekiranya yang kurang, yang admin RTS sampaikan kurang, skillnya apa aja ya gitu kan, nanti bisa disampaikan di bawah. Jadi yang pertama yang harus kalian bisa, wajib bisa ya, membaca gambar kerja atau DID, detail engineering design, kalian harus bisa itu. Nah belajar dari kemarin kan kita ada di video yang ya, admin RTS juga ada membaca simbol-simbol, nah itu harus kalian kuasai ya, untuk belajar membaca gambar. Terus yang kedua, rasa ingin tahu atau belajar yang tinggi ya, mulai dari sekarang, rasa ingin tahu atau kesenangan di dunia konstruksi, kesenangan di berkaitan dengan konstruksi, kalian harus senang gitu ya. Terus belajar negosiasi dengan ikut nimbrung di komentar-komentar medsos teknis sipil. Jadi ini secara tidak kalian sadari ya rekan-rekan itu yang mungkin mahasiswa, kalian dengan berkomentar, nimbrung, berbeda pendapat, itu sebenarnya mengasah otak kalian untuk negosiasi, untuk bisa ibaratnya berikut serta gitu, nimbrung. Jangan takut salah intinya kalau orang komentar itu ya, asalkan kita menghormati sama yang berkomentar dengan baik ya, kita bisa nanti berbeda pendapat, itu ilmunya akan di situ ya. Terus yang keempat, apa yang kamu pelajari di bangku kuliah itu tidak akan sia-sia ya. Ini untuk Mas Muhajirin ya, kok kamu mungkin merasanya sangat banyak sekali, yakinlah itu tidak akan sia-sia ya. Perjuangan selama rekan-rekan mungkin masih perkuliahan itu tidak akan sia-sia ya. Semua ilmu akan digunakan ya, benar. Dulu saya ada kata dosen saya, tugas besar kamu pasti nanti suatu saat akan dibuka. Nah itu benar, memang akan ada manfaatnya gitu loh, nggak akan ada yang sia-sia, karena memang semua teknik sipil itu berkaitan, jadi satu kesatuan, dari ini ke ini yang berkaitan, semua digunakan itu. Yang kelima, tidak perlu dikuasai semua ya, namun perlu tahu saja baik alur dan cara penyelesaiannya. Semisal, ini cara menyelesaikannya gini, aturannya di SNI ini gitu, itu udah cukup bagi kalian, tidak perlu harus dihafalkan rumus-rumusnya, itu tidak perlu. Nah, karena rekan-rekan itu bekerja nyontek itu nggak apa-apa,
membuka buku bekerja, oh gini-gini nggak apa-apa ya. Jadi kemudian kurang lebih seperti itu ya untuk penjurusannya. Jadi jawaban ini bisa bukan serta-merta ibaratnya yang saya mengarahkan, oh kamu harus menyiapkan ini, enggak, karena memang teknik sipil itu sangat kompleks. Kamu harus sukanya di bidang mana, di kontraktor atau di konsultan, di gedung atau di jalan atau di SDA, waduk atau lain sebagainya. Nah itu harus kamu persiapkan dari semester awal, bukan kok ibaratnya oh kamu sudah semester akhir baru nimbrung, itu kan juga akan salah kaprah dan akan berat nanti ke depannya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan dari admin RTS. Kiranya memang ada kesalahan dan sebagainya, mohon dimaafkan, dan semoga juga bermanfaat. Dan bila bermanfaat mohon di subscribe dan di share untuk video ini ya, supaya mungkin rekan-rekan yang belum tahu dan juga semuanya yang belum mengetahui bisa ikut tahu manfaatnya, dan juga admin RTS juga akan lebih semangat lagi dalam membuat videonya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini masih ada lagi rekan-rekan. Yang terakhir ini adalah kuasai AutoCAD, itu sangat perlu sekali ya. Semua berkaitan dengan gambar kerja, kamu harus menguasai, harus tahu bagaimana cara kerja AutoCAD-nya. Di sini nanti saya juga akan membuat belajar AutoCAD dari nol ya. Nanti tunggu saja juga videonya, karena memang juga insya Allah admin RTS di sini untuk upload videonya itu hampir setiap hari ya diupload ya. Saya usahakan seperti itu, bisa konsisten ya. Terima kasih itu rekan-rekan, dan salam sipil.